RCL 95,7 dan juga sahabat RCL dan juga cendekiawan muda Umi. Hari ini kita ada episode spesial karena kita hari ini ada collab ya, bisa dibilang collab ya, Iya, Gilang. betul. Hari ini tuh kita mau ngobrol-ngobrol sama salah satu BEM yang ada di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dan di depan Mei sudah ada Gilang Ramadan. Ini bukan drummer, bukan ya, walaupun sama-sama asal Sukabumi, tapi beliau ini adalah Gubernur BEM untuk periode 2024-2025 BEM Fakultas Pertanian ya. Gilang sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Setelah sekian lama ya, jadwalnya tuh diganti. Akhirnya bisa ketemu hari ini terlaksana pertemuan kita hari ini ya. Dan ini juga pertemuan pertama kita sama BEM Fakultas Pertanian UMI. Jadi sebelum ngebahas lebih jauh tentang BEM Fakultas Pertanian UMI ini, boleh dicari tahu dulu nggak sih sebenarnya BEM Fakultas Pertanian UMI ini udah ada dari tahun berapa dan Gilang ini udah angkatan keberapa? Siap, terima kasih sebelumnya dari Diskominfosan sudah mau berkunjung ke UMI. Selamat datang di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus BEM. Salam hormat, salam hangat semuanya. Jadi untuk sejarah dari BEM itu sendiri, asalnya itu senat sebetulnya, bukan BEM. Kemudian setelah jadi senat, jadi Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, dari Badan Eksekutif Mahasiswa itu di anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu tercantum di bab 6 pasal 7 tentang lembaga KBM Paperta. Di pasal 2 itu terkait dengan kinerja daripada BEM Paperta itu sendiri. Jadi BEM Paperta itu sendiri melaksanakan tugas ataupun kewajibannya menjalankan program kerja. Jadi kan kita di KBM Paperta ada 5 ormawa. Ada DPM sebagai badan legislatif, kemudian BEM sebagai badan eksekutif, ada himpunan, ada 2 kita. Ada himpunan mahasiswa agribisnis dan juga himpunan mahasiswa aquaculture, dan juga ada IMM, Ikatan Senat Mahasiswa Muhammadiyah. Itu tergabung dalam KBM Paperta disebutnya. Betul. Jadi di dalam BEM Paperta itu ada beberapa organisasi lagi lah singkatnya gitu ya. Nah, untuk kalau visi misi utama si BEM Fakultas Pertanian ini atau singkatannya itu Paperta ya? Ya, Paperta itu Fakultas Pertanian. Nah, untuk periode kepengurusan itu apa aja visi misinya? Kalau untuk visinya mewujudkan BEM FPUMI yang inovatif, berdaya saing, serta menjadi pelopor dalam mengembangkan sektor pertanian. Kenapa saya ambil visi ini? Karena memang dilihat dari mahasiswa Fakultas UMI itu mereka banyak yang berprestasi gitu kan. Betul. Kita kembangkan di dalam suatu organisasi ini gitu kan. Kemudian juga kita tidak ingin beda gitu dengan mahasiswa lain di Fakultas Pertanian ini. Kita harus mampu bersaing dengan fakultas-fakultas lain. Kemudian juga kita sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian harus mengenalkan teknologi tentang pertanian gitu, karena kan memang mahasiswa ini harus dituntut untuk belajar gitu kan, nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan yang ada di pemerintahan atau masyarakat. Nah, betul, karena mahasiswa ini tuh kan nantinya dia punya peran di masyarakat Ya, langsung gitu betul. kan ya. Setelah lulus, setelah wisuda tuh kan harus punya peran nih di masyarakat, jangan cuma diem doang gitu kan ya. Jadi lulus udah gitu kan, nggak ada kelanjutannya. Betul, dilatih di BEM ini, di organisasi BEM salah satunya. Luar biasa. Nah, kalau untuk struktur organisasi BEM Fakultas Pertanian itu kayak gimana? Jabatan divisinya apa aja? Gubernur, saya sendiri, kemudian ada wakil gubernur, ada sekretaris umum, kemudian bendahara umum, ada departemen luar dalam. Luar dalam itu terkait dengan kerjasama baik itu internal ataupun eksternal, dan juga kalau dilihat di Instagram UMI itu salah satu tupoksi daripada luar dalam itu sendiri. Kemudian ada departemen kajian strategi dan advokasi, itu mereka tugasnya terkait dengan mengkaji isu. Kemarin kan RUU TNI, kemudian masih banyak lah isu-isu yang ada di Indonesia ini. Itu departemen kajian strategi dan advokasi itu tugasnya seperti itu. Kemudian ada departemen kreasi dan inovasi. Kreasi dan inovasi ini tugasnya mengembangkan minat dan bakat daripada mahasiswa Fakultas itu sendiri. Kemudian ada departemen kaderisasi dan organisasi. Nah, departemen itu tuh kayak kita itu mengkader dari pengurus BEM itu sendiri. Kan sebetulnya sebelum masuk BEM mereka sudah masuk hima dulu tuh. Ada pengkaderan khusus di hima. Kemudian dia juga ketika masuk BEM dikader lagi gitu kan.
memberi pemahaman terkait dengan BEM itu sendiri. Dan juga yang terakhir ada Departemen Sosial dan Keagamaan. Jadi kita itu tugas daripada Departemen Sosial dan Keagamaan itu kita bersosialisasi gitu kepada masyarakat. Kemudian juga kita kemarin ada pengajian BEM Paperta itu melibatkan anak yatim gitu kan. Kita menyalurkan bantuan juga kepada masyarakat Sukabumi yang terdampak. Waktu itu kan ada banjir, kita open donasi ke jalan gitu, turun langsung, kita berikan langsung donasinya ke masyarakat yang ada di Sukabumi. Betul. Jadi si BEM khususnya Paperta ini Paperta. dia udah punya peran ke masyarakat atau langsung sebenarnya langsung gitu terjun ke untuk masyarakat. periode 2000, karena kan Agila ini 2024 sampai 2025 ya. Betul. Walaupun waktunya kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Tapi peran kemasyarakatnya sudah ada gitu kan ya, dan eksistensi di semua bidang pun gitu kan ya, nggak cuma sosial tapi semua pun peran, bahkan kenegaraan pun ada gitu ya. Jadi kayak kemarin bahas undang-undang TNI juga ikut demo berarti. Ikut, masuk partai ikut bersamai. Demo. Berarti memang peran keluarga negaraannya itu ada gitu ya. Betul-betul luar biasa. Kalau untuk program kerjanya, kata sebenarnya kalau dilihat dari penjelasannya Agilang tadi sebenarnya udah ada ya sesuai dengan divisinya masing-masing. Tapi secara global tuh sebenarnya di angkatan kepengurusan ini program kerjanya tuh apa aja, program kerja unggulannya? Ya, kalau ada di kita itu ada 4 program kerja unggulan. Yang pertama ada penanaman pohon endemik, insya Allah di tanggal 28 sampai 29 Juni. Nah, kita kan nanti di tanggal 10 Juni ada pembukaan terkait dengan nanti di Juni bulan depan ya? Iya, tanggal 10 kita ada pembukaan Milad KB Paperta, kemudian dijadikan serangkaian penanaman pohon endemik. Insya Allah kita di Pantai Mandrajaya. Kita itu melanjutkan di realisasi kemarin sebetulnya penanaman pohon mangrove. Nah, kemudian ada FP Smart. FP Smart ini kita kembangkan minat dan juga bakat daripada mahasiswa pertanian. Jadi lewat BEM Paperta ini diharapkan gitu mahasiswa pertanian bisa menyalurkan minat dan bakatnya, karena memang banyak sekali mahasiswa pertanian yang berbakat. Dari mulai kemarin mahasiswa berprestasi, kemudian ada yang PMM, pertukaran mahasiswa, PPK Ormawa yang bisa sampai ke Bali gitu kan, ikut abdi daya. Kemudian juga banyak program-program yang memang mahasiswa Paperta itu sering terlibat gitu. Kemudian juga ada KBTW, Kemah Bakti Tani Wilayah. Nah, itu tuh merupakan program kerja SMPI, Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia. Jadi kita terbagi di wilayah 2. Ada DKI, Jabar, Banten, Kalimantan Barat. Ya, jadi program wilayah intinya BEM Paperta tapi sewilayah itu yang tadi. Kemudian ada yang terakhir program unggulan kita ada podcast. Nah, podcast ini gitu ya. Kita buat podcast. Dan podcast ini tuh perdana sebenarnya ya. Ya, perdananya baru Kominfo nggak apa-apa. Tapi ada yang menarik tadi tuh Paperta. Jadi si Paperta Umi Sukabumi itu dia perannya aktif nggak cuma di Sukabumi berarti. Ya. Untuk beberapa kota pun kewilayahan juga aktif. Ya, kita juga kan waktu itu ada yang namanya Trafowil, Training Advokasi Wilayah. Kita itu dari mahasiswa Paperta Umi pergi ke Unigal untuk melakukan kegiatan itu. Luar biasa ya. Jadi memang perannya kerjanya itu sebenarnya udah nggak cuma lokal aja di sekitaran Universitas Muhammadiyah, nggak di Sukabumi doang, tapi di luar pun secara nasionalnya udah ini ya, udah ada peran lah gitu, udah ada eksistensinya gitu kan ya. Kalau untuk keanggotaan yang sekarang tuh berapa anggotanya? 32 orang. 32 orang. Iya, 32 orang. Prosesnya dulu waktu pemilihan BEM pertanian tuh kayak gimana sih? Susah nggak? Kalau dari saya sendiri kan nantinya bakal ada musyawarah besar. Nah, itu kan dipilih gubernur dan juga wakil gubernur, ketua dan wakil dulu. Nah, kemudian setelah terpilih gubernur dan juga wakil gubernur, ada kita open recruitment anggota kepengurusan. Itu kita mulai dari wawancara, kemudian juga kita lihat gitu kan kinerja mereka tuh gimana gitu kalau misalkan mereka terlibat dalam kepengurusan ini. Kemudian juga dari wawancara itu kita bisa melihat gitu
konsistensi ataupun kontribusi daripada mereka seperti itu. Itu juga. Jadi memang prosesnya tuh si ketuanya dulu. Ya, ketuanya dulu. Sama wakil. Wakil. Nanti si anggota baru direkrut sama ketua. Ya, direkrut. Kita open recruitment. Kirain kayak OSIS SMP gitu kan kan semua anggota direkrut Ya. gitu kan ya. Enggak berarti ya. Ya, Prosesnya waktu itu berarti di seleksinya sama siapa? sama saya dan juga wakil. Enggak, yang si ketua ini, gubernur ini Oh. di ininya sama siapa? Kan itu bentuknya musyawarah besar. Jadi setelah laporan pertanggungjawaban kepolisian kemarin, baru nanti ada pemilihan ketua dan wakil ketua. Jadi forum musyawarah itu dipilihnya. Si mahasiswa Fakultas Pertanian Ya, Bangga. di situ. Betul. Kita Jadi juga. dipilih sama kepengurusan sebelumnya. Ya, Kandidatnya kemarin berapa kandidat? Bisa ngalahin berapa kandidat? ada 3 kandidat. Ya, alhamdulillah di kepengurusan ini kita ada 2 angkatan. Angkatan 2023 dan angkatan 2022. Berarti Gilang angkatan ke 2022. 2022. Ya. Masih deket lah ya, deket. Nggak terlalu jauh banget. Tapi yang bikin Gilang tuh pengen gabung ke BEM tuh apa sih motivasi sebenarnya yang bikin mau jadi gubernur BEM? Apa Ya. dulunya nggak terpikir atau memang terpaksa atau memang dari hati? Ya sebelumnya waktu SMK itu ikut organisasi staf batalion SMK Cijambe di Subang. Nah, kemudian kuliah. Oh, bukan asli Sukabumi ya? Bukan, saya di Subang. Kemudian saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya ikut organisasi himpunan dulu, himpunan mahasiswa aquaculture. Kemudian juga di situ saya mulai belajar gitu bagaimana menjadi ketua gitu. Jadi saya ikut berpartisipasi dalam himpunan mahasiswa Perikanan Indonesia. Saya jadi ketua pelaksana di situ. Acara wilayah juga. Nah, kemudian saya tertarik gitu menjadi ketua di organisasi. Jadi mulai dari situ saya belajar, cari pengalaman, sehingga pada akhirnya saya mencalonkan diri sebagai ketua BEM karena dilihat di ketua BEM sebelumnya itu kebanyakan dari program studi agribisnis. Karena kan ada 2. Iya. Saya dari program studi aquaculture. Jadi saya termotivasi dari senior gitu kan, lihat track record daripada senior gitu kan. Karena kan organisasi ini bukan cuman buat cari pengalaman aja gitu kan, cari relasi, pengalaman, kemudian dijaring juga. Jadi saya termotivasi dari situ tuh. Betul. Tapi memang Gilang yang mengajukan ya? Ya, Yang mengajukan. mengajukan diri, menyalurkan. Ya, kemudian juga kan teman-teman dari angkatan, dari beda angkatan juga mereka support gitu. Betul mendukung ya. Jadi Ya. udah ada masanya, udah punya sendiri gitu ya. Punya. Prosesnya berapa lama waktu itu pemilihan? Kalau pemilihan 2 hari. 2 hari. Ya, 2 hari 1 malam. Seleksinya tuh apa aja sih? Seleksi tulis? Kalau seleksinya kita langsung itu musyawarah sih sebetulnya. Betul. Jadi Langsung memang dipilih. semuanya berdasarkan musyawarah dirundingkan. Ya. Calonnya ini. Ya. Voting ya. Voting. Voting. Kita juga ada pemira kayak gitu. Kayak pemilihan bupati, wakil bupati, Oh iya kayak betul. gitu-gitu aja. Ada masa kampanyenya. Iya, gitu ya. itu juga. Berarti dari proses seleksi ke proses terpilih langsung tuh cuma 2 hari? Kalau itu pas pemilihannya. Kalau prosesnya udah dari 2 bulan sebelum itu sih sebetulnya. Karena memang ada masa kampanye tadi Ya. gitu kan ya. Berarti ini sisa waktu kepengurusan Agilang tuh berapa bulan lagi berarti? Sekarang Mei, berarti Juni, Juli, Agustus, 2 atau 3 bulan 3 lagi. bulanan lagi. Iya. Ada target gak sih? Karena kan kalau program kerja selama setahun program kerja banyak, Ya. tapi waktunya sedikit agak-agak ini ya, Ya, agak mepet. susah kan ya, Ya. agak keteter gitu kan ya. Ada target gak di sisa waktu kepengurusan kedepannya mau program mana yang diprioritaskan atau kayak gimana? Ada. Kita kan ada 2 program kerja lagi yang belum terjalankan, yaitu KBTW yang tadi wilayah dan juga galeri kreatif. Jadi kita setelah kegiatan di Perum Festival nantinya semoga aja gitu uangnya ada, kita mau bangun galeri peperta. Jadi di dalam galeri peperta itu isinya inovasi-inovasi daripada Fakultas Pertanian. Kayak kan kita juga bisa dilihat dari ekobot, kemudian doyan sayur dari mahasiswa peperta itu bisa gitu ditampilkan di galeri
kreatif partai itu sendiri. Wah, luar biasa. Jadi memang di sisa waktu yang ada, Ya. program kerja harus terlaksana semua. Ya. Gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa sesuai target. Amin. Ya, Gilang ya. Dan juga teman-temannya juga bisa mensupport semua Ya. program kerja. Karena kan ini kepengurusan juga semuanya ya, bukan Ya. nggak semua ke gubernur, Bukan. nggak semua ke Gilang. Bagi gitu tugas. kan. Bagi tugas, Ya. betul. Jadi harus kerjasama. Terakhir sebelum kita tutup acara podcast hari ini, mudah-mudahan sih bisa berikutnya ada ya podcast bareng pemirsa ya. Tolong diagendakan. Pesan dari Agilang khususnya buat kepengurusan yang Agilang pimpin Ya. ini, ada pesan nggak sih buat teman-teman? Ada buat pesan kepada pengurus itu tetap semangat menjalani organisasi karena memang dilihat gitu dari awal kita open rekrutmen sampai hari ini, kemudian nantinya kita musyawarah besar, kita ganti kepengurusan gitu, tetap semangat, jangan sampai organisasi ini dijadikan beban gitu, karena memang organisasi ini jadikan suatu pengalaman, relasi, kemudian juga jangan sampai organisasi itu dilakukan secara keterpaksaan gitu. Jadi kita enjoy aja gitu organisasi, kita dapat pengalaman, relasi, dan juga jangan sampai teman-teman pengurus gitu sering terbebani gitu. Jadi beban pikiran ya, gitu ya. Betul, karena kan betul. kita juga kalau dilihat untuk skripsian masih lama lah gitu. Kita Ya, benar. selesaiin dulu Jangan dulu organisasi. kesana mikirnya ya, ya. kita fokus dulu organisasi karena kan 2-3 bulan lagi kita mau lengser gitu. Nah, Kita betul. manfaatkan waktu sebaik mungkin Nah, gitu. betul-betul. Khususnya untuk menyelesaikan program kerja yang selama 1 Ya. periode kepengurusan ini. Wah, luar biasa. Boleh ikut penonton untuk tangan buat gubernur kita. Tapi ini bukan Dedi, bukan ya. Gubernur Jawa Barat. Gubernur BEM Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kalau gitu Agilang terima kasih Siap, sudah terima kasih mau juga, Teteh. berbagi bareng kita ceritanya dan juga mau memberikan tempat khususnya juga waktu Ya. untuk Kominfo ya, khususnya Ya. buat Radio Citra Lestari. Mudah-mudahan kedepannya program podcast ini bisa berjalan aktif. Amin. Di kepengurusan yang berikutnya pun tetap dilanjutkan gitu ya. Kalau gitu sahabat RCL Mei Junandi dan juga cendekiawan muda Umi Mei Junandi dari Diskominfo San Radio Citra Lestari undur pamit. Agilang terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.